Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu semua, fakta hari ini sangat menyedihkan. Menurut Badan Wakaf Indonesia, masyarakat muslim di Indonesia hari ini yang sudah berwakaf tidak lebih dari 5%. Artinya, 95% kaum muslimin yang berjumlah 235 juta ini belum berwakaf. Fakta kedua yang menyedihkan, dari 430.000 hektar tanah wakaf yang sudah bersertifikat wakaf, 90% tanah ini nganggur. Kenapa nganggur? Tidak bisa dibangun di atasnya masjid, pesantren, karena tidak ada. Fakta menyedihkan berikutnya. Yang ngerti tentang wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia tidak lebih dari 30% yang tahu tentang wakaf. Artinya masyarakat kita, kaum muslimin belum ngerti tuh wakaf apa. Kalau sedekah, zakat, infak, oke, udah paham. Tapi wakaf masih belum paham. Berikutnya lagi, ya, ketika kita ajak orang berwakaf, ada 3 kelompok orang mengatakan, yang pertama, wakaf itu kan sunnah. Apa wakaf itu? Kalau sunnah artinya apa? Ya, kalau nggak dilakukan wakaf ini nggak apa-apa kan ya? Benar begitu? Itu ternyata 50% orang mengatakan seperti itu. Apakah benar? Kita akan bahas yang ini. Berikutnya, lebih dari 30% orang mengatakan wakaf itu nanti saja. Kenapa? Karena berbagai alasan. Yang pertama, saya masih punya kerjaan lain. Saya masih punya PR lain. Anak saya belum sekolah, belum lulus, rumah belum, kendaraan belum, yang lain-lain belum. Maka wakaf boleh nanti. Apakah benar? Kita bahas yang ini. Berikutnya mengatakan juga, saya masih muda. Wakaf itu kan untuk orang yang sudah di atas 50-60 tahun yang sudah mau meninggal. Mereka butuh pahala jariah. Kalau saya masih muda, masih energik, ya, masih belum butuh itu wakaf karena saya masih lama matinya. Apakah betul seperti itu? Ternyata seperti itu jawabannya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas ya. Kenapa wakaf penting dalam kehidupan kita? Ini saya mau kasih lihat sedikit ya. Ini fakta-fakta ya yang tadi saya sampaikan. Ya, fakta-fakta yang menyedihkan sekali ya. PR-nya masih banyak lembaga-lembaga butuh dana wakaf, tapi sekali lagi dananya nggak ada. Nah ini tadi, wakaf itu sunnah, wakaf itu mahal, merasa masih muda, belum sanggup, belum tahu cara dan sebagainya. Oke, kenapa setiap orang butuh pahala wakaf? Ya, kenapa setiap orang, kita semua, keluarga kita penting punya wakaf? Suatu ketika, Utsman bin Affan melewati kuburan. Lalu Utsman menangis. Lalu sahabat Utsman bernama Hani bertanya, "Ya Utsman, kenapa engkau menangis? Diceritakan surga dan neraka engkau nggak menangis, tetapi kenapa melewati kuburan ini engkau menangis?" Kata Utsman apa? Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu tempat singgah pertama dari tempat singgah perjalanan panjang menuju akhirat. Tempat singgah kita pertama. Fa inna jaminhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa selamat di alam kuburnya, apa perjalanan berikutnya, perjalanan panjang, saya akan jelaskan setelah ini sedikit, akan lebih mudah lagi. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan setelah meninggal dunia menuju akhirat akan lebih susah baginya, akan lebih berat baginya. Ma ra'aitu manzaran qat, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan siksa kuburan. Itu yang bikin Utsman menangis. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqati yaumil qiyamah. Setiap kita ini akan dinaungi sedekah kita. Ya. Ini perjalanan panjang kita.
Setelah meninggal dunia ada namanya alam barzakh. Kita semua menanti terjadinya hari kiamat. Setelah hari kiamat, ya, kita menunggu hari kebangkitan. Masih lama lagi. Kemudian kita akan di padang mahsyar akan dihisab. Dosa kita, kebaikan kita, pahala kita semua akan dihitung. Ya, lalu diberikan catatan amal kita. Barang siapa menerima dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan ringan. Barang siapa dengan tangan kirinya, maka dia akan berat. Kira-kira pertanyaan saya buat Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Ya. Pentingkah kita punya wakaf? Penting. Belum terlalu kuat. Pentingkah kita punya wakaf? Penting banget. Kenapa? Karena inilah yang akan menaungi kita. Ketika kita meninggal dunia, putus amalnya, putus. Nggak ada lagi kesempatan beramal, kecuali 3 perkara. Anak soleh, ilmu manfaat, dan sedekah jariah. Ilmu, semua kita belum tentu punya ilmu yang bermanfaat, benar? Benar apa benul? Ya. Mengajarkan kepada orang. Ya kan? Anak soleh, tadi sholat zuhur, doain orang tuanya nggak? Apa lewat? Ya, kadang lewat nggak kadang? Langsung main handphone. Ya. Umur kita pun terbatas. Belum tentu kita punya umur yang panjang untuk mendoakan orang tua kita. Setuju ya? Maka jangan kita terlalu berharap amal kebaikan kita itu dari orang lain. Maka kita yang perlu menyiapkan diri dengan cara menyiapkan wakaf kita. Ya. Kita bicara wakaf karena kita semua sebenarnya kain kafan kita sudah ditenun. Sudah ada hari ini, sudah ada. Ya. Tinggal menunggu aja kapan waktunya kita pakai. Atau dipakaikan ke tubuh kita, ada yang tahu kita. Nah, maka jangan sampai ketika nanti kita meninggal dunia, ya, kita ada di sini, di kuburan ini, nggak ada yang menaungi kita, nggak ada yang nemenin kita. Ini hadis dari Imam Ahmad, ya. Rasulullah bersabda, setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkaranya diputuskan di akhirat kelak. Kita semua ketika meninggal dunia berada dalam kubur tuh nunggu. Yang menaungi kita adalah sedekah jariah kita, wakaf ternyata. Nah, sudah punya belum? Faktanya tadi adalah hanya 5% yang sudah punya wakaf. Artinya, sebagian besar kita belum punya wakaf. Belum bisa bangun masjid, belum bisa mendirikan pesantren, rumah takfir, belum. Ya, padahal itulah yang paling dibutuhkan kita ketika kita meninggal dunia. Karena itu akan mengalirkan pahala. Dan ternyata penyesalan terbesar kita semua setelah meninggal dunia adalah telat sedekah. Ya kan? Rabbi laula akhartani, ya Allah, sekiranya masih ada waktu sedikit lagi untuk aku dikembalikan ke dunia, pasti akan sedekah jariah, wakaf. Tapi tadi, ya, ketika ditanya kapan wakaf, nanti aja. Masih ada PR lain, kebutuhan lain. Wakaf itu nggak wajib, wakaf itu sunnah. Maka memahami wakaf para sahabat radhiyallahu anhum, ya, Bapak Ibu. Nih, sebelum saya jelaskan, ya, kita timbang dulu hari ini. Apakah kita yakin hari ini kalau ditimbang amal kita sudah lebih berat amal dari dosa kita? Siapa yang hari ini yakin amal sudah lebih berat? Ayo, sekali lagi. Siapa yang yakin hari ini amalnya sudah lebih berat dari dosanya? Nggak ada kan? Nah, kalau kita bayangkan, ayo renungkan, bayangkan minggu lalu. Hari ini Ustaz Rizky baru cerita temannya meninggal dunia. Bayangkan kalau yang meninggal itu kita, kira-kira kalau meninggal itu kita hari ini di alam kubur kita dan malaikat datang nanti akan menimbang pahala kita, bertanya tentang kita, kira-kira kita sudah punya bekal apa yang akan menaungi kita dalam kubur, kira-kira. Udah kejadian nih, udah meninggal nih. Kira-kira pahala apa yang bisa mengalirkan pahala untuk kita setelah kita meninggal dunia? Kalau masih kita beranggapan wakaf nanti aja deh, bisa ditunda nanti. Maka Ustaz Rizky melakukan ikrar hari ini, sebelum datang kematian, ikrar dulu. Wasiatkan. Ya, diwasiatkan. Apa yang diwasiatkan? Ustaz Rizky buat polis di Aliansi Syariah punya program wakaf. Itu yang diwasiatkan menjadi wakaf. Kalau meninggal dunia, itu menjadi wakaf untuk pesantrennya. Oke, nih Bapak Ibu, ternyata ya, tadi Ustaz Rizky sudah cerita juga, Madinah, Masjid Nabawi, insya Allah semua datang ke sana ya, amin. Amin. Semua umroh, semua haji,
semua ziarah ke Rasulullah, semua sholat di Masjid Nabawi. Amin, amin. Ini masjid wakaf. Rasulullah datang ke Madinah pertama kali beli tanah dari anak yatim, dibangun masjid, diwakafkan. Jadi ketika Rasulullah di masjid itu, Rasulullah kebagian pahala. Sahabat-sahabat yang membebaskan tanahnya, ya, tempat di luar Masjid Nabawi ini semua mereka kebagian pahala luar biasa ya.